Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan kembali digelar hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Ya, namun Humas PN Jaksel tidak menyebut nama yang akan menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Senin 28 November 2022, sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat akan kembali digelar. Berdasarkan jadwal persidangan dari Humas PN Jakarta Selatan, terdakwa yang disidang pada hari ini adalah Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo. Terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani persidangan Selasa dengan agenda pemeriksaan saksi. Sementara terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto akan disidang pada hari Kamis 1 Desember 2022. Namun demikian, dalam sidang pekan ke-6 ini, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto tidak menyebutkan saksi-saksi yang akan hadir dalam persidangan ini. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan sidang kasus pembunuhan Yosua, sudah bersama kami Nadia Valerie di PN Jakarta Selatan. Selamat siang Nadia. Ya, bagaimana jalannya sidang pada hari ini dan siapa saja saksi yang hadir? Ya, selamat siang Pram, Ratu dan juga pemirsa. Persidangan lanjutan untuk perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf baru saja dimulai di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dari 17 daftar saksi yang seharusnya dihadirkan pada persidangan hari ini, hanya 7 saksi yang memenuhi panggilan pemeriksaan, diantaranya yakni 4 merupakan terdakwa dari obstruction of justice ataupun upaya perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, yakni Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, dan juga Baikuni Wibowo. Sementara 3 orang lainnya merupakan anggota Polri yang juga ada di lokasi tempat kejadian perkara ataupun mengikuti proses setelah kejadian pembunuhan Brigadir Yosua. Di antara 3 saksi yang hadir pada hari ini selain terdakwa obstruction of justice, yakni merupakan Kombes Susanto Haris selaku mantan Kasubag Gakum Biro Provos di Propam Polri, dan juga Linggom Parasian Siaan selaku Kepala Urusan Logistik Pelayanan Markas Mabes Polri, dan juga Audi Pratowo selaku sopir dari mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanin. Tadi untuk keterangan dari saksi yang pertama kali dimintai keterangannya oleh majelis hakim merupakan terdakwa obstruction of justice Arif Rahman Arifin, yang dalam keterangannya tadi kami mencatat beberapa poin, diantaranya Arif Rahman mengaku bahwa setelah kejadian penembakan pada 8 Juli 2022 lalu, ia memang diminta oleh terdakwa Agus Nurpatria untuk mengawal proses dari otopsi jenazah Brigadir Yosua ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan kemudian Arif Rahman Arifin juga berkoordinasi dengan saksi lainnya yakni Kombes Susanto Haris di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Berarti demikian, Arif Rahman mengaku pada saat tiba di Rumah Sakit Polri memang belum mengetahui terkait dengan kejadian tembak-menembak di rumah dinas Ferdi Sambo, dan ia juga baru mengetahui bahwa identitas dari jenazah pada ruang otopsi tersebut merupakan ajudan dari Ferdi Sambo setelah dilakukannya autopsi oleh dokter yang berwenang untuk melakukan otopsi pada saat tersebut. Dan kemudian juga Arif Rahman tadi menyebutkan ia juga setelah itu diminta untuk mencari peti jenazah untuk Brigadir Yosua, dan ia juga kemudian mengantarkan jenazah Brigadir Yosua sampai ke bandara untuk diterbangkan ke kampung halaman, dan ini dilakukan atas perintah dari terdakwa Agus Nurpatria. Dan kami juga masih menanti keterangan dari para saksi yang dihadirkan hari ini yang akan menjelaskan terkait dengan proses olah TKP dan juga proses otopsi dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ya, Ratu, Pram. Ya, Nadia, dari 4 orang terdakwa yang memberikan kesaksian pada hari ini, total informasi di awal ada 17 orang saksi yang hadir. Apakah dapat dipastikan di sana bahwa seluruh saksi hadir pada siang hari ini? Ya, Pram, dari total 17 orang saksi yang masuk ke dalam daftar saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk tahap pembuktian dakwaan ini, memang hari ini hanya 7 yang memenuhi panggilan, dan hari ini sudah hadir di ruang sidang utama Profesor Rumarseno Aji, di mana 7 orang saksi yang hadir pada hari ini seluruhnya merupakan anggota Polri, dan 4 diantaranya merupakan terdakwa untuk perkara lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni untuk perkara obstruction of justice ataupun upaya perintangan penyidikan Brigadir Yosua
Yosua. Dan memang tadi dari keterangan awal yang disampaikan oleh saksi selaku terdakwa obstruction of justice ini, memang mereka berada di lokasi ataupun mendapatkan perintah untuk mengurus terkait dengan olah TKP ataupun juga terkait dengan proses otopsi dari jenazah Brigadir Yosua, yang mana tadi melihat keterangan dari terdakwa Arif Rahman Arifin, ini memang ia diperintah untuk mengurusi terkait dengan proses otopsi karena memang sebagai anggota Paminal Mabes Polri ini merupakan tupoksinya untuk mengurusi terkait dengan kematian dari anggota Polri. Ya, Ratu Pram. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nadia Valerie. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia dan 4 organisasi profesi kesehatan hari ini berunjuk rasa menolak RUU Kesehatan Omnibus Law di gedung DPR RI. Ya, para ikatan dokter ini memandang pembahasan RUU Kesehatan tidak transparan, kemudian juga tidak melibatkan 5 organisasi profesi kesehatan di dalamnya. Sejak pagi tadi, 5 organisasi profesi kesehatan dari berbagai daerah, salah satunya Ikatan Dokter Indonesia, melaksanakan aksi damai di depan gedung DPR RI, menolak RUU Kesehatan Omnibus Law yang direncanakan masuk ke dalam program legislasi nasional 2023. Para ikatan dokter ini memandang pembahasan RUU Kesehatan yang dirancangkan oleh Kemenkes dan juga Komisi 9 DPR tidak transparan dan juga hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu, lantaran tidak melibatkan 5 organisasi profesi kesehatan dalam perumusannya. Perwakilan dari tiap organisasi kini tengah bertemu dengan anggota Komisi 9 DPR RI untuk meminta RUU Kesehatan Omnibus Law tidak tergesa-gesa untuk disahkan ataupun dimasukkan ke dalam Prolegnas 2023. Ya, dan untuk mengetahui aksi demo para dokter terkait dengan Omnibus Law di DPR RI, sudah bersama kami Revika Sibaran. Ya, Revika, bagaimana jalannya aksi damai di depan gedung DPR RI dan apa saja tuntutan yang disampaikan oleh organisasi dari kesehatan ini? Ya, Ratu, Pram, dan pemirsa, benar sekali bahwa pada hari ini Ikatan Dokter Indonesia bersama dengan 4 organisasi profesi kesehatan lainnya melaksanakan aksi damai di depan gedung DPR RI untuk menolak rancangan undang-undang Omnibus Law Kesehatan yang rencananya juga akan masuk ke dalam program legislasi nasional tahun 2023 yang juga diinfokan akan diketuk palu esok hari. Nah, untuk terkait tolak RUU dari Omnibus Law Kesehatan ini diinformasikan oleh Ikatan Dokter memang tidak transparan dan juga cacat secara prosedur karena tidak melibatkan baik masyarakat sipil bahkan dari organisasi profesi kesehatan untuk perumusan di dalamnya. Dan untuk mengetahui terkait penolakan dari RUU Omnibus Law Kesehatan ini sudah bergabung bersama saya Ketua ID Cabang Jakarta Selatan bersama dengan Dr. Yadi Permana. Selamat siang, Dr. Yadi. Selamat siang, Mbak. Dokter Yadi, seperti kita lihat kalau dari pagi hingga siang hari ini tadi berlangsung aksi damai dari Ikatan Dokter dan juga 4 organisasi lainnya ya. Ini seperti apa penolakan hari ini, Dok? Baik, pada prinsipnya bahwa kami, organisasi profesi tenaga kesehatan yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia bersama dengan konsumen dalam hal ini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia merasa prihatin bahwa akan dimasukkannya rancangan undang-undang prolegnas dalam prolegnas prioritas Omnibus Law tanpa adanya kajian akademis yang cukup. Dalam hal ini, dalam beberapa kali pertemuan kami dengan badan legislatif maupun dengan pihak Kementerian Kesehatan, beberapa perwakilan organisasi profesi mengatakan bahwa selama ini telah beredar draft RUU Omnibus Law Kesehatan dan draft tersebut ternyata tidak diakui merupakan draft yang resmi baik dari Balik DPR maupun dari Kemenkes RI. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebuah undang-undang itu bisa diusulkan baik oleh DPR maupun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu sangat penting bagi kami dalam hal menegakkan profesi kami dan melindungi kepentingan masyarakat. Yang paling penting di sini mungkin harus disadari oleh pemirsa semua bahwa kami melakukan aksi di sini demi semata-mata melindungi kepentingan masyarakat. Karena apabila RUU ini diloloskan tanpa jelas barangnya seperti apa, tetapi sudah dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas, tentu ini akan menjadi sebuah kemunduran besar dalam proses demokrasi kita kali ini. Apalagi dalam draft RUU yang beredar tersebut
ada hal-hal mungkin yang secara substansi walaupun tidak diakui oleh baik pemerintah maupun DPR RI bisa mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, kalau kita lihat tadi dari perwakilan 5 organisasi ini sudah masuk ke dalam begitu ya. Ini seperti apa negosiasinya? Bertemu dengan siapa? Dengan Baik, sementara ini informasi awal yang kami dapat bertemu dengan Bapak Charles Honoris dari fraksi PDI Perjuangan. Tentunya harapan kami kita akan diterima juga oleh pimpinan Balek dan juga fraksi-fraksi yang lain. Karena sangat penting apabila hal ini tetap dilanjutkan, kami khawatir ini akan menimbulkan kegaduhan nasional dan akan menimbulkan ataupun merugikan kepentingan masyarakat. Apalagi yang kami dengar akan diketok palu masuk dalam prolegnas prioritas. Banyak rekan verifikasi Barani melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI tentang penolakan demo atau Omnibus Law Kesehatan.